pada rapat klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK 26 Oktober lalu, Jimli menyebut putusan MK terkait syarat Capres-Cawapres menimbulkan sejarah baru karena membuat seluruh hakim konstitusi dilaporkan. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melalui kode etik. Tak hanya itu, Jimli juga menyebut situasi politik hari ini sudah tak lagi berpihak pada akal sehat. Ia menyebut kini akal sehat kalah oleh akal bulus dan akal fulus. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka majelis kehormatan MK ini harus kita manfaatkan. Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat curhat di acara Konferensi Hukum Nasional di Jakarta 25 Oktober lalu. Arief menyebut ada kekuatan besar yang menguasai legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dan disokong partai politik dan pengusaha. Era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Sidang pendahuluan pun digelar. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki, didampingi dua anggota, Wahidudin Adams dan Bintan Saragih pada 31 Oktober lalu. Sidang beragendakan pembuktian dari para pelapor yang menilai Hakim Anwar Usman melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai pelapor menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang membuka jalan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka maju ke Pilpres 2024 walaupun belum berusia 40 tahun melibatkan kantor kepresidenan. Putusan 90 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir. Plan and organized crime. Bukan hanya pelanggaran etika biasa. Pelapor tidak melihat putusan 90, tetapi lebih dalam adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi, sehingga rentan atau mudah diintervensi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan istana. Rusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan, mohon izin, pernikahan antara hakim terlapor dengan Hidayati, adik Jokowi, adik Presiden Jokowi. Bagaimanapun, pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka. Guru Besar Hukum Unhas Hamid Awaludin menyebut, konstitusi tidak hanya untuk memastikan hasil demokrasi berasal dari mekanisme yang benar, tapi konstitusi juga harus memastikan tidak ada satupun golongan yang dapat berdiri di atas golongan lain dan menentukan hasil akhir demokrasi. Sebelum dipilih oleh rakyat, ada orang yang ditawarkan ke rakyat. Nah, proses untuk menawarkan inilah yang acap kali Anda semua, termasuk saya, persoalkan. Apakah kemunculan seseorang ini melalui mekanisme partai politik sesuai dengan konstitusi? Itu benar atau tidak?
Sangat benar Presiden Jokowi bahwa itu rakyat. Pada saat orang itu diserahkan ke rakyat untuk dipilih. Itu benar. Kan rakyat tidak datang kepada partai. Partai tolong calonkan ini kan tidak kan? Bergulirnya polemik di MK ini memunculkan kembali isu nepotisme. PDIP menyinggung nepotisme di acara workshop partai. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat Capres-Cawapres disebut-sebut sebagai praktek nepotisme karena berkaitan dengan pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. I asked to him, why the uniform different with me? And then he said, this is reflecting his heart, that the democracy in Indonesia now in challenge. Yeah. Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Hasto juga menyebut, apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia yang dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Ketika sebagian pihak menyesalkan pencalonan Gibran sebagai bacawa pres, bakal Capres Prabowo Subianto membela. Prabowo mempertanyakan alasan penolakan Capres-Cawapres disangkut pautkan dengan usia. Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih. Polemik putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres bukan sekedar soal si muda yang tak boleh berkarya. Namun ini adalah sebuah daya untuk memastikan konstitusi selalu terjaga dari mereka yang tak punya hati nurani, dari mereka yang takut kekuasaan terhenti. Karena kita tahu, setiap kekuasaan selalu memiliki batas tanpa berutas.